Halo, tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Pak Pratama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Jam berapa kita mulai? Ini kelas Bu Munira ya? Iya, Bukan Pak. Bu Munira, Pak. Bu Halida. Oh, Khalida juga gabung mungkin ya? Bu Munira enggak ada? Bu Munira udah selesai, Pak. Oke. Jadi kalian materinya hari ini apa? Ada yang tahu? Penggunaan Mendeley itu. Mendeley ya? Oke, nggak apa-apa. Kemarin yang request kelas memang Bu Munira, mungkin di kelas yang ini ya. Tapi nggak apa, yang penting kita hari ini akan share bagaimana cara memakai aplikasi Mendeley gitu ya. Ini udah hadir semua. Kemarin Ibu kalau nggak salah bilang 35 peserta ya. Ini baru 24 nih yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak, saya Halida Yunita. Jadi saya dengan Bu Munira merupakan tim dalam mengajar mata kuliah metodologi penelitian ini. Memang kemarin saya minta tolong ke Bu Munira untuk menyampaikan bahwa kami meminta kesediaan Bapak untuk mengisi mata kuliah hari ini, gitu Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih. Mungkin dari Ibu duluan. Oh ya baik. Jadi langsung kita mulai aja Pak ya. Ini mahasiswa, mungkin beberapa masih sedang join. Memang sudah saya sampaikan, kalau bisa tepat waktu. Baik, Pak, mungkin akan langsung kita mulai ya. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat kembali mengikuti mata kuliah metodologi penelitian. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Jadi di awal ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada pihak perpustakaan Universitas Syafu'ala, khususnya kepada Pak Syukran, Pak ya. Terima kasih kami diberi kesempatan lagi untuk dapat menimba ilmu ke perpustakaan Unsya, karena tepat sebulan yang lalu kami juga sudah mengikuti kelas literasi. Jadi hari ini kami ingin menambah ilmu mengenai sitasi. Jadi besar harapan saya kepada mahasiswa untuk dapat secara aktif gitu ya mengikuti perkuliahan ini ya, bisa berdiskusi dan mudah-mudahan ini bisa selesai di jam 10.30 karena setelah ini kami juga ada kegiatan lagi Pak, mahasiswa ada kuliah lagi dan saya juga ada sidang. Baik ya, tidak memperpanjang mukadimah, mungkin saya langsung menyerahkan ke Pak Syukran untuk memberikan materi. Baik, silahkan, terima Pak. kasih. Terima kasih Bu Halida ya. Oke, ini berarti kelas metodologi penelitian Bu ya? Ya betul Pak, kelas metodologi penelitian. Baik, terima kasih. Ya seperti yang Ibu Munira ataupun Bu Halida sampaikan, memang di kelas di perpustakaan itu ada dua kelas, yaitu pertama literasi informasi. Jadi kita mencari bagaimana cara mengakses jurnal yang baik dengan yang benar ya, jangan cari jurnal di di Google nanti terlalu luas nantinya jadinya. Jadi kalau misalnya Unsyah pun sudah melanggan jurnal internasional, sekarang sudah dilanggan lagi Science Direct, sudah bisa diakses sekarang walaupun langganannya di tahun 2022 ya, tapi sekarang sudah di open access kan sama orang tuh. Jadi setelah kita mendownload jurnal tadi, pemanfaatannya juga harus bagus. Katakanlah mereview sebuah jurnal ataupun menjadikan sebuah jurnal itu sebagai referensi,
Jadi kita harus mengutip dengan cara yang baik dan benar juga untuk mencegah plagiasi juga nanti. Ketika kita ketika kita mengutip dari sebuah jurnal tanpa menyebutkan sumbernya, nanti takutnya jatuhnya ke plagiasi, dan itu sangat tidak diharapkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir ya. Dimulai dari bahkan dalam membuat makalah pun kita harus terbiasa menggunakan citasi seperti itu. Dan aplikasi citasi itu banyak sekali. Salah satunya Mendeley. Kenapa kita pilih Mendeley? Banyak sekali keistimewaan Mendeley. Antaranya ya dia gratis, tidak perlu berbayar. Memang ada yang gratis yang lain, tapi ada juga yang berbayar. Kemudian style citasinya banyak. Nah, itu mudah digunakan juga. Nah, kita akan pelajari gimana proses bagaimana cara mendaftar, memanfaatkan sampai membuat daftar pustaka yang baik. Ya. Ini saya kirim di chatting link untuk di situ ada bahan-bahan, ada presensi online juga. Presensi online nanti di akhir aja, waktu berakhir kelas. Nanti bisa download bahannya, download aplikasinya di situ ya. Oke, saya share aja aplikasinya. Oh, maaf Ibu, bisa buat saya sebagai host lagi. Tadi saya salah tekan saya. Oh, baik. Iya, Di mana ini? Bentar ya, saya lihat. Di Varsity Fund, kemudian klik more di Perpustakaan Indonesia, itu dibuat host. Tadi saya klik. Di more, baik. Di more, lalu make host ya, make host. Tadi saya nggak bisa share lagi tadi. Oke, dah balik. Oke, saya share screen-nya dulu. Yang ini. Oke. Share. Oke, nggak nampak ya? Nampak nggak? Sudah. Ini warna biru aja atau? Oke, sebentar. Saya juga udah lama nggak pakai nih. Oke, ya seperti ini ya. Nampak warna kuning ya? Digital corner. Oke, linknya sudah saya kirim di chat tadi. Untuk presensi online-nya nanti di akhir sesi aja, karena ada kode kode masuk kelas juga. Kemudian untuk mendownload aplikasi nanti bisa download Mendeley ataupun di di websitenya langsung, karena kalau di sini yang saya share ini kemungkinan besar itu aplikasinya sudah outdated, katakanlah versi yang terbaru sekarang 1.20 gitu. Yang saya share itu 1.19 dan 1.17. Nah, kenapa masih ada versi yang lama saya share? Karena ada sebagian laptop yang mungkin sudah lama itu nggak support dengan yang terbaru, jadi harus pakai aplikasi yang lama juga. Oke, ini dia bahannya, bisa di-download juga sama adik-adik ini. Oke, nampak ya semuanya ya? Oke. Apa itu Mendeley? Ada yang tahu? Atau pernah pakai? Nggak ada. Pada diam semua nih. Nggak ada yang puasa lagi kan? Udah siap kan? Oke. Jadi tolong dijawab, kalau bisa video dihidupkan kan kita lebih enak interaksinya ya, seperti iya, di betul, kelas. Seperti itu. Saya mau ini juga, maksudnya mau respon dari mahasiswa juga, kan mau lihat. Betul, dua arah itu Pak ya. Betul. Kalau saya yang ngomong sendiri nanti takutnya ada ini pada tidur semua nanti ya. Apalagi masih pagi-pagi dingin hujan tadi ya. Oke, kita bahas dulu ya. Mendeley itu aplikasi salah satu ya, nggak hanya dia, tapi kita pilih dia karena ya dari berbagai macam pertimbangan. Perangkat lunak akademik gratis yang dapat diinstal di Windows, ada yang pakai Windows di sini, mungkin MacBook yang produknya Apple atau Linux. Mungkin orang-orang ini teknik
geologi ya. Mungkin orang teknik sering pakai Linux ya. Nah, untuk mengelola dan membagikan, juga membaca, membuat anotasi dan mengutip makalah penelitian. Katakanlah kita tadi dia bilang kita membuat skripsi, kita kutip dari bahan orang lain, itu kita harus sertakan sumbernya. Penulisan sumber itu ada tata caranya. Nah, di prodi ini pakai style apa nanti sudah tahu Bu ya sebelumnya ya. Style citasinya misalnya apa, APA atau pakai Vancouver atau yang lain-lainnya. Banyak sekali di Mendeley ini, ada 6.000 ya. Nah, yang paling penting itu membuat citasi dan daftar bibliografi atau daftar pustaka secara otomatis. Kita nggak perlu mikir apakah yang harus ditulis itu pengarang dulu, judul dulu, atau tahun duluan. Setiap style itu punya beda-beda ininya ya. Kadang-kadang ada yang tulisannya dikodekan dengan satu gitu ya, atau langsung ditulis nama penulisnya seperti itu. Oke, seperti itu Mendeley-nya. Nah, fiturnya apa aja? Kita reference manager udah pasti yang tadi kita bahas, kemudian add organize, kita bisa mengelola juga mengimport juga PDF yang udah kita download sebelumnya di komputer kita. Kemudian backup, synchronous dan mobile. Jadi di sini aplikasi ini Mendeley kalau kita punya banyak device, katakanlah di kampus ada komputer satu, kemudian kita pakai laptop lagi di rumah nanti atau melalui HP. Nah, dengan akun yang sama kita saling tersinkronisasi ya. Jadi tidak ada nanti di komputer beda bahannya, di sini beda bahannya, itu berbeda. Nah, network and discover, jadi kalau kita tergabung dalam satu grup, katakanlah satu grup kuliah, nanti kita bisa saling berbagi bahan di situ. Nah, kalau mau, tapi kalau misalnya mau di-close aja fasilitas itu ya juga nggak apa-apa. Kemudian biasanya mereka akan share topik-topik terbaru. Katakanlah sekarang yang di bagian kesehatan share tentang COVID gitu ya. Begitu ada update tentang COVID, mereka akan share ke kita. Nah, begitu juga dengan prodi kita bagian misalnya teknik pertambangan. Ya udah nanti tentang sesuatu yang terbaru tentang pertambangan, mining akan dikirim ke email kita. Itu kalau mau. Kalau misalnya kita nggak usah lah, nggak perlu, boleh dinonaktifkan fitur itu. Oke, kemudian ini boleh dipraktekkan langsung. Kalau misalnya dilihat melalui HP bisa juga. Mendaftar Mendeley itu buka mendeley.com di browser HP boleh, di komputernya masing-masing boleh, atau di laptopnya. Jadi buka mendeley.com dulu di browser masing-masing. Nah, kemudian kurang lebih halamannya akan tampil seperti ini, jadi berbeda ya kalau misalnya di HP ataupun di laptop nanti mungkin berbeda sedikit tuh biasa ya. Kemudian yang kita harus pilih itu adalah create a free account. Jadi kita akan membuat akun gratis. Setelah klik di create a free account, kita akan dialihkan ke halaman selanjutnya, masukkan email. Pastikan email aktif, karena kalau kita lupa password dan pastikan email aktif karena untuk sekarang, kalau dulu ya memang setelah kita daftar sudah nggak perlu konfirmasi dari email ya. Sekarang ada konfirmasi, setelahnya verifikasi akan dikirim link ke email untuk aktivasi. Nah, kenapa saya bilang tadi harus email yang aktif ya. Nah, setelah kita masukkan email yang aktif, akan dikirim notifikasi email bahwa klik di sini untuk mengaktifkan akun, seperti itu. Nah, setelah klik continue ini, silakan periksa email masing-masing, dan setelah mungkin sudah ini ya. Setelah klik continue di email, kita diminta masukkan data, masukkan nama depan, nama belakang. Kalau misalnya namanya satu suku kata aja, buat aja satu. Misalnya katakanlah Syukran namanya aja. Kemudian buat lagi Syukran juga di bawahnya. Kalau misalnya ada Muhammad Ali, buatlah Muhammad. Kita kan biasa nama family itu jarang digunakan di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, biasa nama ayah ataupun nama keluarga besar ada di belakang, ya. Tapi kalau misalnya kita pakai dua suku kata, ya udah buat dipisahin aja. Password. Nah, password di sini dibilang
minimum 8 karakter dengan salah satunya boleh di-mix dengan satu number atau huruf besar, huruf kecil, atau dengan pakai simbol. Jadi yang mudah aja. Jangan nanti setelah buat yang susah-susah juga nggak ingat lagi ya, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah membuat password 8 karakter minimal, kemudian kita harus di sini apa dibilang? Oh ya, semakin bagus passwordnya, katakanlah kombinasinya semakin unik, semakin strong ya. Nanti di sini ada medium, ada weak. Oke. Register. Langkah terakhir itu register. Setelah register berarti kita sudah terregistrasi di Mendeley. Nah, apa langkah selanjutnya? Cek email dan konfirmasi. Silahkan buka email masing-masing yang didaftarkan tadi. Kemudian tekan bagian confirm. Nah, atau kalau misalnya tombol ini nggak bisa diklik, tombol confirm-nya, boleh copy paste ataupun diklik langsung di link-nya ya. Setiap orang ini beda-beda link-nya ya. Karena akan ada kode unik juga. Oke. Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa masuk. Gimana, Ihsan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Kemudian kalau email konfirmasi berhasil, kita disuruh pilih. Ada muncul welcome to Mendeley, kita disuruh pilih. Langkah ini boleh di skip. Yang tadi saya bilang apa namanya, informasi yang lain. Kita bisa pilih, kalau misalnya mau diisi boleh student. Kalau yang masih S1 apa ya, student bachelor ya, atau apalah gitu. Kemudian pilih bidang ilmu yang kita tekuni. Katakanlah kalau di saya di master, kemudian dipilih di computer science. Nanti kenapa ini perlu diisi? Ketika ada email informasi tentang penelitian terbaru tentang computer science di misalnya di tempat saya pilih, akan dikirim ke email saya. Tapi kalau misalnya nggak mau ya nggak apa-apa. Boleh di skip ya. Kalau misalnya emailnya nggak mau penuh dengan informasi yang seperti itu, boleh di skip. Nah ini ya Bang, silahkan pilih menurut profesi masing-masing. Boleh di sini sebagai librarian, boleh sebagai kalau dosen pilih lecture. Kemudian langkah ini boleh diabaikan, seperti saya bilang tadi. Setelah itu baru kita diarahkan ke download aplikasi Mendeley-nya. Klik Get Reference Manager. Nah, di sini sudah otomatis terdeteksi apakah kita pengguna Windows. Kebetulan saya pakai Windows di sini. Nah, atau kalau misalnya pakai MacBook, dia akan dialihkan ke yang Mac-nya, ataupun yang Linux dialihkan ke Mendeley Desktop for Linux. Klik download di salah satu. Boleh di tulisan merah ini langsung aja dia akan deteksi otomatis aplikasi apa namanya, sistem operasi apa yang kita gunakan. Setelah di download, apa terlalu cepat? Bisa diikuti? Bisa Pak. Bisa ya. Atau udah download sebelumnya? Kalau udah download, kita skip bagian instalasinya ya. Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Oke, setelah proses download, download ini tergantung dari jaringan. Kalau misalnya jaringannya kencang, ya cepat ya. Tapi kalau yang biasa pakai modem, pakai WiFi rumahan itu biasa di 10 Mbps, sekitar nggak sampai 5 menit lah download. Cepat biasanya. Nah, setelah di-download, double klik di file Mendeley XC-nya. Nah, ini saya gunakan versi 1.19. Sekarang versi terbaru, versi berapa? Ada yang download versi terbaru nggak? Kalau sudah misalnya versi terbaru nggak masalah. Yang penting support dengan laptopnya ataupun dengan komputernya. Klik 2 kali di Mendeley XC-nya, jangan khawatir itu bukan virus. Oke, kalau ada logo M seperti ini. Oke.
klik yes aja, kemudian dia akan melakukan instalasi, tunggu beberapa menit, klik next, next sampai terakhir ya, sampai finish. Dia akan minta di drive mana dia akan install, klik next saja karena sudah defaultnya sebagai terinstall di drive C ya. Kemudian kalau sudah selesai instalasi, ada yang sedang praktek dan sudah selesai, ini kalau misalnya ketinggalan di satu ini, waktu prakteknya nanti susah ya. Nah, kalau sudah selesai, klik finish. Dan klik open Mendeley desktop ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah login ke aplikasi, kalau terbuka aplikasi, kita harus login dulu. Nah, email yang tadi kita daftarkan, masukkan. Kemudian password yang kita daftarkan tadi juga. Nah, dicentang stay sign in, kenapa? Supaya apa? Untuk pertama sekali, aplikasi Mendeley ini harus terkoneksi dengan internet ketika kita login ya. Kalau misalnya kita pilih stay sign in, ketika nanti katakanlah di rumah terputus koneksi WiFi ataupun internetnya, kita masih bisa buka langsung. Ketika kita buka Mendeley langsung terbuka tanpa harus login lagi. Jadi disarankan klik stay sign in ini. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau pertama sekali kita daftar, login, akan keluar pop-up ini. Ini jangan di-cancel dulu, tapi jangan di-close. Dia minta kita menginstal plugin dari Microsoft Word terkoneksi dengan Mendeley. Kenapa? Kan waktu kita nulis makalah, nulis paper, nulis skripsi, pasti di aplikasi di Microsoft Word. Jadi kita harus hubungkan antara kedua aplikasi ini. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur close gimana? Katakanlah tadi cepat sekali tangan kita waktu nge-close ini, ini apa nih? Udah terclose, nggak sengaja. Nanti pilih di bagian tools, di sini ada nanti mungkin waktu saya praktekkan nanti baru nampak ya. Pilih di tools, ada install Microsoft Word plugin ya. Pilih itu aja. Jadi jangan khawatir kalau misalnya sudah terskip nggak sengaja, nggak apa-apa. Nah, kemudian mungkin ini kan step by step ya yang tertulis. Kalau saya praktekkan mungkin lebih gampang dipahami ya. Kan bahan ini bisa di-download lagi nanti kan. Nah, untuk sekarang mungkin langsung saya praktekkan biar mudah dipahami seperti itu ya. Oke, ini masih banyak bahan-bahannya. Oke, kita praktekkan langsung. Yang pastinya sudah ada aplikasi Microsoft Word dan aplikasi Mendeley ya. Kita buka Mendeley dulu. Kalau kecepatan bilang ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Atau nanti di akhir sesi mau ditanyakan boleh. Ini saya sudah masukkan beberapa jurnal-jurnal yang dulu, boleh saya hapus dulu biar untuk kita lihat yang lebih Nah, ini tampilan awal mungkin yang yang baru install akan keluar seperti ini ya. Kosong, masih nggak ada apa-apa. Untuk memasukkan jurnal, jadi kita sebelum mensitasi itu kita harus masukkan jurnal terlebih dahulu ke dalam aplikasi Mendeley ini. Kalau misalnya langsung tidak bisa ya. Oke, ada dua cara. Ada tombol add di sini. Boleh add secara manual. Katakanlah tekan tombol add yang ada tambah plus itu. Nah, kita cari di mana kita download jurnal. Dalam bentuk PDF boleh, dalam bentuk Word juga boleh.
Yang penting jurnal yang sudah kita download ya. Saya sudah download. Oke, ini mungkin ya artikel. Oke. Nah, ini perbedaannya. Coba tengok yang tadi. Ini kita nggak tahu nih judul artikel, teks, bla 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 sampai ini kan. Mungkin ini kode volume berapa, isu ke berapa ya. Kita kan nggak tahu ya. Tapi setelah kita masukkan ke dalam aplikasi Mendeley, dia akan otomatis keluar judulnya ataupun pengarangnya, pengarang duluan ya. Pengarang, judul, terbit di jurnal mana, tahun publish-nya tahun berapa, seperti itu. Dia akan keluar ya. Oke. Ada juga yang jurnal yang tidak keluar seperti ini, itu dipastikan jurnalnya tidak standar internasional atau tidak standarnya dari sebuah jurnal. Makanya kalau misalnya download jurnal itu di situs yang sudah pasti, Kak, Science Direct, apalagi Springer Link ataupun Emerald gitu ya. Nah, itu sudah pasti, ataupun di jurnal kampus kita juga sudah standar kok. Jurnal usia. Nah, seperti ini. Ketika kita klik, di sini muncul data bibliografinya. Termasuk juga abstraknya, sudah ditulis secara lengkap ya. Oke, kalau kita klik 2 kali, itu kita berfungsi sebagai PDF reader ya. Nah, di sini sudah bisa dibaca seperti itu. Biasa kan kalau mahasiswa menandai sebuah tulisan pakai spidol ya, kalau misalnya pakai stabilo ya, kalau misalnya yang manual ya. Yang di sini juga bisa kita blok, misalnya katakanlah ini penting nih. Klik di blok aja dulu. Di sini ada highlight. Nah, di sini sudah tertanda ya, ditandai seperti itu. Nah, apabila nanti katakanlah dosennya tanya, ini bagian jurnal mana yang diambil untuk citasi ini, kita sudah bisa menunjukkan, oh di bagian ini sudah kita tandai, itu boleh seperti itu. Mau ganti warna boleh, itu terserah dari masing-masing ya. Oke. Fungsi yang pertama tadi bisa membaca PDF sebagai PDF reader juga. Nah, yang pastinya fungsi yang sangat diharapkan adalah ketika kita mensitasi dari Microsoft Word langsung pakai Mendeley. Seperti itu. Oke, kita buka Microsoft Word kita. Word. Microsoft Word boleh pakai yang tahun berapa aja, minimal 2007 lah dan ke atas. Kalau 2003 kemungkinan masih belum bisa ya. Oke, kita pilih blank dokumen. Nah, tadi saya bilang kita harus ngecek juga ya di aplikasi Microsoft Word kita itu sudah terinstall atau terintegrasi dengan Mendeley apa belum. Nah, klik di menu reference. Nah, di sini sudah nih. Insert citation-nya sudah muncul. Kalau nggak ada bagian Mendeley ini, hilang. Nggak ada. Langsung ke research atau citation and bibliography. Sebenarnya di Microsoft Word sendiri sudah ada metode citasi secara semi otomatis, tapi kita harus masukkan juga judul-judul terlebih dahulu. Katakanlah masukkan judul, pengarang, penulis, ataupun halaman berapa ke berapa, siapa penerbitnya. Nah, di sini di Microsoft Word sendiri sudah punya sebenarnya. Cuma kita harus masukkan terlebih dahulu. Berbeda dengan Mendeley, Mendeley cukup kita masukkan jurnal yang sudah kita download ke dalam aplikasinya, kemudian Mendeley yang akan mengolah sendiri nantinya. Oke, coba kita tes dulu. Ada yang belum ada menu ini? Nah, kalau yang belum ada, katakanlah nanti tadi terskip ya. Pilih di aplikasi Mendeley Desktop, tekan Tools, kemudian klik Install Microsoft Word Plugin. Kalau sudah ada, munculnya Uninstall. Kalau belum,
munculnya install. Kalau udah munculnya uninstall. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kalau ada sedang nulis misalnya, boleh langsung dipraktekkan di tulisannya. Yang pasti dengan jurnal yang sudah betul juga ya. Misalnya kita mengutip tentang suatu tulisan, kita harus punya bahan kutipan. Ini apa nih? Reproduction performance. Oke, nggak apa. Ini sebagai contoh saja. Ini adalah tulisan nah, katakanlah gitu ya. Sebelum menutup sebuah kalimat ini, pastinya kita harus memasukkan dari jurnal apa. Biasa nama pengarang ya. Nama pengarang, koma, tahun ya, kalau nggak salah saya. Ini untuk format APA seperti ini. Tapi kalau format yang lainnya beda lagi. Ini banyak nih stylenya. Kita ubah ke APA dulu. American Psychological Association edisi ke-6. Oke. Nah, kalau misalnya 1-2 jurnal, mungkin ini tidak terlalu rumit bagi kita ya. Tapi kalau sudah puluhan jurnal yang kita kutip, ini jadi problem juga. Jadi kita harus melihat kembali jurnal apa yang kita kutip tadi, di tahun berapa dia terbit jurnal. Tapi dengan Mendeley jangan khawatir, kita langsung insert citation, tekan insert citation di menu reference, kemudian go to Mendeley. Nah, pilihlah jurnal yang kita ambil tadi. Klik dulu sekali, kemudian kita pilih cite. Oke, langsung tertulis. Ada juga yang lebih dari 3 pengarang itu langsung disingkat et al ya. Itu tergantung dari style masing-masing nanti. Nah, nama pengarang berapa orang ini langsung di tulis tahun terbitnya. Nah, untuk daftar pustaka, pastinya di akhir sebuah tulisan. Ini sebagai contoh, saya buat dalam 1 halaman aja. Nah, untuk daftar pustaka kita harus mengingat apa? Siapa duluan? Pengarang, penerbit, ataupun penulis. Penulis pemekaran sama ya. Pengarang, penerbit, tahun terbit, diterbitkan di mana, ya itu ya. Kita harus urutkan yang itu yang mana. Nah, kita nggak perlu juga yang memikirkan seperti itu. Kita cukup fokus di penelitian kita saja. Katakanlah kita meneliti di pertambangan batu bara. Kita fokusnya di bahan itu aja. Tapi kalau misalnya untuk yang ini bisa dihandle sama Mendeley dan Microsoft Word ya. Nah, kita tinggal masukkan, tekan yang ini aja, insert bibliografi saja. Nah, langsung ditulis seperti ini. Nggak perlu ngeformat, harus masuk sedikit ke dalam, berapa spasi, berapa jaraknya, itu sudah diatur ya oleh Mendeley ya. Nah, seperti ini. Gampang kan? Sudah pernah coba? Belum, Pak. Belum ya. Jadi mulai sekarang, buat daftar bibliografi itu pakai aplikasi Mendeley. Ataupun kalau nggak mau pakai Mendeley, mungkin saya sudah pernah belajar Zotero, EndNote. Boleh, silakan pakai salah satu. Tapi yang kita share di sini aplikasi Mendeley. Karena kebanyakan yang di usia ini pakai Mendeley semua ya. Dan ini kita mau rapikan kiri kanan masih oke. Atau kita saya nggak mau munculkan alamat alamat dari websitenya jurnal, boleh juga kita bisa hapus. Nah, seperti itu. Tentunya semakin lengkap data bibliografi semakin bagus ya.
Di sini sudah ada penulis dan tahun terbit, dan di daftar pustaka lengkap tertulis semua, mulai dari judul judul artikel, dibedakan ya, judul artikel itu tetap tegak, kemudian judul jurnal dimiringkan. Tapi kalau buku langsung judul bukunya yang dimiringkan. Karena kalau buku kita kutip berbeda ya, buku yang fisik tercetak gitu. Tapi kalau e-book itu per chapter dibahas, dan itu mungkin gini juga. Ada judul chapternya, ada judul buku besarnya. Katakanlah buku kalkulus, chapternya tentang trigonometri. Nah, kan bahasannya trigonometri itu sampai habis. Jadi tertulisnya seperti ini juga. Ada 2 judul kalau untuk e-book. Tapi kalau untuk buku yang fisik, itu tetap 1 judul yang tertulis. Jurnal juga 2 judul yang tertulis. Pertama judul artikel, yang di dalamnya bahasan spesifiknya. Yang kedua itu judul jurnalnya yang garis besarnya. Katakanlah teknik pertambangan punya jurnal, kemudian isinya itu spesifik tentang membahas tentang apa, seperti itu. Dan ini adalah volume keberapa, isu keberapa, dia tertulis juga. Yang kedua ini halaman keberapa sampai keberapa dia jurnal tersebut. Jadi lengkap semuanya ya. Kalau jurnalnya sudah standar internasional. Ada juga jurnal internasional yang tidak standar, katakanlah nanti di sini berbeda. Apa yang tertulis di jurnal aslinya berbeda, ketika data bibliografinya juga berbeda. Tapi jangan khawatir kalau misalnya ada ketemu seperti itu, kita bisa baca langsung di sini. Oh, di sini jurnalnya tentang akupuntur, apa nih? Aquacultur ya, sorry. Aquacultur. Kalau misalnya di sini salah, boleh kita edit ya, masih bisa kita edit, gampang seperti itu. Kalau misalnya di-download dari katakanlah website Springerly, itu sudah tanpa perlu pusing-pusing lagi gitu. Coba kita ambil contoh satu tentang jurnal internasional ya. Di sini ada portal aplikasi, bisa diklik langsung di website tadi. Nah, kita pilih yang Science Direct. Benar ya, Science Direct ini ya. Oke, mungkin salah satu kata kunci apa tentang penelitiannya? Ada yang mau kasih? Nazla mungkin? Batu bara gitu bisa Pak? Batu bara boleh. Bahasa Inggrisnya apa? Dalam bahasa Inggris nih, karena dari Science Direct. Oke. Boleh kita terjemahkan. Saya juga nggak pandai-pandai bahasa Inggris. Tambang batu bara ketawa. Coal mining. Oke, coal. Oke, terlalu umum. Boleh kita ambil contoh nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya mau cari di sini di Science Direct harus spesifik. Kenapa? Kalau kita klik tambang batu bara ada 96.000 hasil. Semakin bingung kita milih ini yang mana sih yang bagian saya. Kita maunya di bagian energi recovery kah ataupun risiko di pertambangan batu bara kah. Nah, kalau untuk contoh ini nggak apa-apa ya. Kayak ini analisis tentang risiko tambang batu bara di bawah ya. Nah, nggak ngerti lah, saya bahasa Inggris kurang ngerti ya. Off sekali. Oke, kalau ini misalnya, oh betul ini yang saya cari yang tadi. Kita tinggal download. Oke, setelah download, coba show in folder, kemana dia larinya? Oh, ke download, oke. Nah, setelah kita download, kita kembali ke Mendeley tadi. Nah, cara insertnya gimana tadi? Klik tombol add. Nah, pilih ini yang tadi. Atau
atau atau gini bisa juga di folder download tadi kita langsung drag and drop, tarik aja. Nah, seperti ini. Kita ambil, klik, pindahkan ke aplikasi Mendeley-nya. Nah, bisa juga seperti itu. Lebih mudah yang mana, terserah adik-adik ini nanti ya. Setelah di drag and drop, lepaskan ke sini, langsung dia terbaca pengarangnya siapa, judulnya apa, publish di mana. Ini jurnal juga, proceeding juga di apa namanya, di seminar apa mungkin akan dinampakkan juga di sini. Ini add time-nya kita tambahkan di tanggal berapa ataupun jam berapa ya. Oke, kalau sudah di sini, nah ketika menulis nanti di makalah ataupun di proposal kita ataupun di skripsi kita kan ngutip lagi ya. Kutipan dari sebelum ininya, sebelum penutupnya, kan titik dulu ya. Sebelum titik, kita kembali ke menu reference, kita insert citation, go to Mendeley, pilih yang kita download tadi. Nah, Kyo 2021, ini terbaru sekali jurnal. Dan di daftar pustakanya juga sudah keluar otomatis. Sudah diurutkan secara otomatis juga. Ini kan M dulu, kemudian baru Q. Walaupun kita taruh Q-nya di atas, M-nya di bawah, di daftar pustaka sudah berurut alfabet ya, A sampai Z ya. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Kalau 2 masih mending, tapi kalau bolehlah kita urutkan secara manual. Tapi kalau misalnya lebih dari 20, itu akan bingung sendiri. Karena kalau M, U, MA, MZ, siapa duluan nanti kita bakalan bingung. Makanya pakai aplikasi Mendeley sudah diurutkan secara otomatis ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Mungkin terlalu cepat, boleh diulang di bagian mana, seperti itu boleh. Yang ingin bertanya Ya, bisa langsung ya. Mungkin dari saya dulu ya Pak ya, memancing ini ya, selanjutnya baru dari mahasiswa. Yang di Word tadi Pak Syukran, saat kita mengutip tulisan ya ataupun artikel, itu kan yang Bapak contohkan ada lebih dari 1 ya, lebih dari 2 authornya. Itu gimana? Karena kita kan pakai standarnya yang akan dituliskan pakai et al ataupun DKK ya kalau bahasa Indonesia ya, dan kawan-kawan. Oh iya, betul. Itu bagaimana merubah? Oh iya, baik. Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali nih. Kalau mengutip dari 2 jurnal ya, Bu ya, kalau nggak salah. Bukan, penulisnya. Penulisnya itu kan Muslimin itu kan, itu yang muncul, yang paling atas itu Pak. Muncul itu kan semua penulis muncul. Biasanya kalau DKK itu lebih dari berapa, Bu? Lebih dari 2. Oh iya, betul. Lebih dari 2 DKK ya. Mungkin stylenya ya Pak ya. Iya. Betul, ada yang seperti itu. Dan ini aneh juga sih, kenapa nggak keluar at all seperti itu ya. Nah, seperti ini mungkin Harvard ya. Berarti ya. Berarti kita gunakan Harvard ya. Oke, baik. Oke. Kalau di sini kan standar internasional kan at all ya, Bu ya. Tapi di kita di sini adalah DKK ya. Bisa diedit ya, Nanti Pak ya? boleh diganti secara manual aja nih, Bu. Nggak ada karena belum ada yang add all itu diubah ke DKK. Di sini boleh ganti secara manual. Tulis aja di blok dulu tapi ya. Di add all ini, di blok ditulis DKK. Tulis secara biasa. Nah, ketika kita klik di katakanlah kursor di tempat lain, keep manual edit-nya dibuat. Diklik di keep manual edit. Nah, ini masih terformat sebagai Mendeley, tapi dia sudah diubah sedikit metodenya. Dan yang add all tadi di DKK.
Tapi kalau kita submit di jurnal internasional, et al itu sudah pasti dipakai. Tapi karena kita lokal di sini di Indonesia, et al-nya biasanya diganti dengan DKK. Betul. Seperti itu. Itu yang Ibu tanya tadi di style aja. Di prodi ini sudah mempatenkan sebuah style. Kalau nggak salah di teknik elektro yang kami kerjakan dulu itu pakai IEEE. Nah, jadi dia memang dikodekan 1.2. Oh, kalau kami Harvard, Pak, nggak pakai 1.2. Kalau Ya, 1.2 itu biasa di jurnal atau di proceeding, itu tergantung format mereka yang memberikan. Tapi kalau kita tugas akhir di teknik geologi masih menggunakan yang Harvard. Bukan numbering. Baik. Karena di Mendeley sendiri itu ada 6.000. Jadi jangan khawatir ya ketika ini kan list top 10-nya kan, top 10-nya katakanlah berbeda juga dengan di tempat Ibu ataupun di tempat adik-adik ini ya. Karena keseringan saya pakai apa gitu ya. Nah, di kedokteran sendiri pakai Vancouver. Vancouver juga dikodekan dengan 1, 2, 3. Dan ketika di list top 10 ini nggak ada, kita bisa more style. Nah, kalau sudah terinstall kita tinggal pilih aja. Tapi kalau misalnya, di sini juga nggak ada loh, get more style. Nah, ketik aja. Katakanlah di jurnal apa kita submit? Jurnal medical atau jurnal teknik ya. Bahasa Inggris yang pasti. Oke, Journal of katakanlah apa? Urology atau Marine Science atau geologi ya, karena ini geologi ya. Geoscience misalnya. Geoscience ada nggak di sini? Geoengineering ada juga nih. Nah, katakanlah ini International Journal of Geoengineering. Nah, kita kan belum ada di tempat kita sebelumnya. Kita install dulu. Sudah install, ya kita pilih lagi ke Geo ini. Sudah ada ya. Nah, use this style. Setelah terinstall, kita gunakan style ini dan pilih dan langsung berubah. Ini kenapa nggak berubah? Karena kita sudah ubah DKK tadi sebelumnya. Kalau misalnya kita mau ubah ke style geologi juga, kita pilih refresh. Ada refresh nggak di sini? Ini undo ya. Oke. Ini undo ataupun refresh. Jadi tetap dikodekan dengan 1 atau 2. Ini hampir sama dengan si IEEE ya, beda-beda dikit. Coba saya pilih IEEE, di bedanya beda. Oh iya, berbedanya ketika di IEEE ada tanda kurung siku, di sini juga kurung siku. Tapi ketika geologi tadi kurung sikunya ditulisan aja, tetapi di daftar pustakanya biasa aja. Di situ dia biasa berubah dikit aja berubah, tapi itu sangat berpengaruh kalau kita submit di jurnal internasional. Seperti itu. Kalau misalnya usia sudah mempatenkan semua jurusan, itu bakalan lebih mudah lagi ya. Tapi kalau misalnya nggak dipatenkan, katakanlah di fakultas tertentu nggak ada patennya, katakanlah nggak ada disuruh metode apa, biasanya mereka pakai APA yang ini. American Psychological Association ya, APA versi 7, beda lagi dikit. Oke, kita sudah ini tadi pakai Harvard ya. Oke, biar ada et al ataupun DKK-nya. Et al kalau misalnya nggak pakai et al, tulis DKK manual biasa aja. Oke, ada pertanyaan lain? Mungkin saya share langsung ya. Kalau misalnya kita menggabungkan dua buah tulisan, katakanlah membandingkan ya. Yang pastinya coba kita download jurnal lagi. Download satu. Ini sebagai contoh aja ya. Oke, balik ke Mendeley. Cara masukkan tadi ada 2 cara. Yang pertama di add ataupun di drag langsung. Saya lebih mudah di add-nya. Kalau di drag nanti takutnya kebawa rame-rame dan nggak terkontrol ya. Jadi kalau gini kan di add-nya satu-satu ataupun di blok boleh juga. Atau per folder boleh di add. Kadang-kadang kita sudah kumpulkan dalam satu folder. Oh ini bahan untuk
skripsi seperti itu. Kita add folder tersebut langsung ke dalam ini boleh. Nah, yang tadi saya bilang apa? Kita membandingkan 2 buah jurnal. Nah, ketika di akhir kalimat itu, gimana caranya? Insert citation, sama seperti yang tadi, go to Mendeley, kita ambil 2 buah perbandingan. Katakanlah dengan Fan dan Cheng ini kita bandingkan. Kita blok 2 dulu, kita tandai, tekan kontrol ya, kalau misalnya ngeblok satu lagi, tekan kontrol, kemudian pilih side. Nah, di sini dia akan tertulis Cheng, Guolin, Fan, titik 2, pemisahnya di titik 2 itu, Fan and Su di tahun 2001 juga. 2021 gitu. Dan di sini langsung diurutkan menurut abjad. Otomatis ketika kita sudah pernah menginsert bibliografi pertama sekali, ketika ada tulisan baik di bawah ataupun di atas, akan tertulis otomatis ya. Membandingkan 2 buah jurnal. 2 ya. Oke. Jadi tulisan ini kan cuman itu ini. Untuk contoh saja. Yang aslinya kan kita harus review kembali apa yang dibilang oleh mereka. Paling enak tuh trik untuk adik-adik nih ya. Paling enak tuh kita ngutipnya dari bahasa Inggris ya. Karena setelah kita terjemahkan kan jadi bahasa kita. Kita harus apa namanya? Nggak perlu mengubah bahasa terlalu banyak seperti itu Bu ya. Kalau kita kutip dari bahasa Indonesia, kan kita harus ubah kecuali kutipan langsung ya. Kalau kutipan langsung kan berbeda lagi nanti. Dan di sini yang saya contohkan tadi di ujung kalimat semua ya. Padahal kan citasi itu kan ada di awal, ada di tengah ya. Nah kalau di awal ataupun di tengah gitu juga nanti bagian kurungnya dihilangkan. Hilangkan boleh manual. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lain? Waalaikumsalam. Bingung? Tambah bingung atau gimana nih? Tambah tugas nih. Udah capek-capek mikir penelitian, suruh pikir lagi nih ya. Oke. Ini tergantung ini. Kalau kita biasa menggunakan aplikasi Mendeley ini bakalan bakalan mudah juga ya, nggak terlalu sulit kok. Oke. Pertanyaan lain silakan, atau enggak saya yang tanya nih. Sorry sudah tertutup. Bagaimana kalau kita kutipnya dari buku? Ada yang tahu? Katakanlah kita punya buku tercetak, ya, ataupun jurnal. Kita punya jurnal, tapi nggak punya e-booknya atau e-jurnalnya yang versi elektronik nggak punya. Kita cuma punya jurnal dalam bentuk kertas. Katakanlah kita berfotokopi dari perpustakaan, nah, seperti itu. Bagaimana cara menambahkan otomatis ke dalam Microsoft Word kita? Apakah kita edit manual, tulis manual seperti ini, kutipan di buku tercetak. Di pustaka, walau pustaka sekarang buka loh, tapi hanya untuk peminjaman buku dan pengembalian buku saja. Tidak bisa dikunjungi secara, misalnya kita harus bisa duduk-duduk di sini baca di sini belum ya, karena masih belum bisa. Tapi kalau untuk meminjam buku di sini boleh. Booking book terlebih dahulu pakai aplikasi Ulis Mobile, boleh di-download untuk di HP masing-masing. Hanya untuk HP Android, tapi mohon maaf sekali untuk yang pengguna iPhone belum bisa. Nah, kalau misalnya kita mengutip dari buku tercetak, kan kita harus nulis pengarangnya, kan nggak punya e-booknya ya. Jangan khawatir ya, karena nulis manualnya jangan di Microsoft Word, tapi tulis manualnya di
Mendeley, supaya nanti di sini seragam semua bahwa daftar pustaka itu terbuat dari aplikasi Mendeley. Jadi caranya seperti ini. Di tombol add ini kan ada tombol panah nih. Tombol panah, kemudian pilih add entry manually. Kita entry datanya secara manual. Di sini banyak tipenya. Kalau artikel, pilih jurnal artikel. Katakanlah kita bahan citasi itu nggak cuma dari jurnal dan buku ya, banyak sekali. Katakanlah dari mahasiswa seni, bahkan bisa dari film-film ataupun dari komputer program untuk yang kuliah di komputer. Nah, banyak sekali ya. Dari majalah, dari koran, dari sebuah paten bisa berarti skripsi juga nanti, atau sebuah laporan, katakanlah dari statistik dari Badan Statistik Nasional BSN ya. Nah, seperti itu. Dan kita akan contohkan melalui kutipan dari buku, katakanlah dari buku tadi. Nah, ini beda ya. Book dengan book section beda. Book adalah buku tercetak yang biasa. Tapi kalau book section itu buku elektronik. Pernah download e-book kan? Nah, beda dia. Kita pilih dari buku, katakanlah dari buku tercetak, yang ambil dari perpustakaan misalnya. Kemudian di no title-nya kita tulis judulnya. Buku kalkulus, pengarangnya siapa? Pushel, gimana tulisan kalkulus? Katakanlah buku kalkulus si Thomas ya, katakanlah ya. Pengarangnya Thomas, Thomas. Nah, pilih di sini. Kalau misalnya ada dua pengarangnya, enter sekali. Katakanlah satu lagi David, gitu ya. Itu sudah. Itu dua penulis. Thomas dan David. Tapi kalau satu cukup satu aja. Thomas dan tadi. Years-nya adalah tahun dari buku tersebut dicetak. Diterbitkan. Page, kalau untuk book tidak berlaku. Page ini untuk jurnal ataupun book section. Kemudian outdoor keyword nggak perlu. City, nah ini kota dari terbitan buku tersebut. Katakanlah Jakarta misalnya. Kota dari terbit buku. Biasanya dari publisher kita udah tahu. Katakanlah Erlangga itu pasti Jakarta, ataupun buku Andi juga di Jakarta. Edisi kalau ada boleh isi boleh. Kalau ada, tapi kalau nggak ada kosongkan. Editor kalau ada boleh. Publisher ini yang nggak boleh lupa judul pengarang, tahun terbit, kota terbit, dan penerbitnya. Erlangga ya tadi ya, karena saya bilang. Oke, yang kalau ini sudah ada, berarti sudah boleh ya. Tapi semakin lengkap data bibliografinya, itu bakalan semakin bagus juga. Kita save. Nah, ini ditandai tidak ada PDF, lambang PDF-nya. Kenapa? Karena kita memang nggak insertkan PDF tadi. Kita kan nggak punya bukunya, buku tercetak. Kalau kita klik 2 kali pun nggak akan muncul bacaannya seperti ini. Nah, ketika kita cite ke tulisan kita, citasikan, sama seperti yang tadi. Pilih Insert Citation, go to Mendeley, kemudian pilih si Thomas tadi, buku kalkulus yang kita citekan, pilih Cite, cite ya, Cite yang ada di atas ini. Jangan lupa klik dulu, kemudian klik di Cite ini. Oke, muncul pengarangnya, tahun terbitnya. Dan di daftar pustaka sudah ada pengarangnya, tahun terbit, judul buku dicetak miring. Karena buku cuma punya satu judul, jadi langsung miring. Berbeda dengan jurnal. Jurnal ada judul artikel dan judul jurnal. Kemudian diterbitkan di mana, dan penerbitnya oleh siapa. Lengkap ya. Kita nggak harus mikir ya.
Kalau buku, judul dulu apa pengarang dulu. Kemudian tahunnya diletakkan di mana, apakah di awal atau di akhir. Itu sudah langsung otomatis dibuat oleh Mendeley. Seperti itu. Oke, langsung ada pertanyaan lagi? Masih banyak waktunya 30 menit lagi. Sudah jelas, Pak. Jelas. Ada dipraktekkan nggak? Nanti dicoba, Pak. Nanti dicoba ya, lihat dulu ya. Oke. Bahan yang kalau mau bahan yang versi videonya, katakanlah nanti punya saya jelaskan tadi terlalu cepat dan terlalu singkat. Di sini bisa lihat di link tadi, Digital Corner bisa lihat tutorial video. Mau ambil HP, ambil aja apa. Nah, di tutorial video ini akan dijelaskan step by step juga ya. Kalau misalnya teman-teman kalau belum video, punya, kalau misalnya ada teman-teman bisa ketinggalan boleh mendownload diulang. Tapi kalau dengan misalnya Mendeley. Yang pertama-tama sudah kita ini contoh artikelnya. Kelewatan mungkin Kita siapkan. Susah ya, kecuali disuruh ulang lagi seperti itu. Oke. Pertanyaan silakan. Ada lain? Dia coba bertanya. Ada dua kemungkinan ya kalau nggak bertanya. Yang pertama sudah sangat paham, yang kedua nggak tahu apa yang mau ditanya, nggak paham ya. Oke. Nisrina ada pertanyaan? Yang untuk masuk ke sains itu tadi berarti nggak perlu buat email kayak yang di Mendeley tadi, Pak? Aduh, kurang jelas, mohon maaf nih. Buat email apa tadi? Kalau mau mencari jurnal yang dari sains yang Bapak. Oke. Baik. Kemarin ada ikut kelas literasi ya? Literasi ya? Sudah. Oke, kalau misalnya mau cari jurnal itu, cukup dengan mengklik ini tadi, portal aplikasi. Nah, nanti akan ada di portal aplikasi itu jurnal-jurnal nasional ataupun lokal ataupun yang jurnal internasional. Kalau jurnal lokal itu ada di ini dia. Di jurnal ya. Itu lokal Unsyah punya. Itu dari berbagai prodi. Di sini insya Allah dari pertambangan udah ada belum, Bu ya? Pertambangan belum ya? Mungkin di teknik ya. Oke, seperti itulah. Cari teknik pertambangan ataupun biasanya kan kalau dari teknik elektro, rekayasa elektrika, nama jurnalnya memang agak ini seperti itu. Teknik komputer ya. Ini teknik jurnal komputer, informatika dan teknologi. Udah diubah sekarang, bukan rekayasa elektrika lagi. Nah, kalau misalnya mau jurnal nasional, yang lokal, bisa diklik di salah satu, kemudian langsung di-search. Ini ada volumenya keberapa. Ataupun langsung dicari di sini, di judulnya. Mana dia? Search ya. Langsung cari aja. Tambah, ada nggak ya? Tentang penerbangan. Ada nih. Sorry, ini keperawatan. Ini lebih ke pertanian dan lain-lain. Oke. Kalau ada, langsung di-search. Mungkin muncul ya. Batu bara. Ada nggak? Ini juga elektro. Nah, mungkin seperti ini. Jurnal juga di kimia. Banyak di kimia ya. Oke. Kalau mau jurnal nasional terakreditasi, boleh cari di jurnal terakreditasi. Ini di seluruh Indonesia ya. Ntar aja. Nah, langsung. Ini dari IPB, dari Unila ada, dari UI ada, dari Undip, dari UNER, ini banyak sekali.
kalau mau salah satu katakanlah ini, oke, langsung diklik di situ ini ke ini batubara nama pengarangnya ya. Oke. Nah, seperti itu. Pokoknya contohnya seperti itu. Makanya kalau mencari sesuatu itu minimal kata kuncinya 3 lah. Kalau enggak bakalan muncul banyak sekali yang tidak relevan. Jadi semakin mengerucut kita mencari, semakin bagus kan? Nggak penting kita mikir ini yang mana yang kita ambil gitu ya. Oke, satu lagi yang jurnal internasional tadi ada di sebenarnya ada IEEE, Science Direct dan Springer-Link. Kita pakai Science Direct aja. Ini yang sudah dilanggan kembali. Kalau yang ini masih dalam masa apakah akan dilanggan lagi atau enggak, kami juga belum tahu. Karena yang langgan itu Biro Rektorat, dan dikasih tahu ke kami, oh ini sudah dilanggan, baru kami sharekan ke mahasiswa, seperti itu ya. Oke, Science Direct sudah dilanggan, bukti adanya dilanggan atau enggak, di sini sudah tertulis brought to you by Perpustakaan Universitas Yogyakarta. Jadi ini hanya untuk sementara hanya bisa diakses dari jaringan kampus Usia. Terus kan sekarang kita kuliah daring. Bagaimana kalau saya akses dari rumah? Nggak bisa dong ya? Bisa ya? Bisa. Caranya ikuti panduan di vpn.unsia.ac.id. Nah, ini dia alamat VPN-nya. VPN-nya fungsinya apa? Kita mengakses seolah-olah dari Unsia walaupun kita berada di kampung halaman, katakanlah di kota tertentu. Bahkan orang Banda Aceh pun kalau misalnya mau mengakses jurnal, dia harus terdeteksi sebagai IP-nya Unsia. Cara mengubah IP rumah ke IP Unsia pakai aplikasi VPN ini. Nah, untuk Windows sendiri, ikuti panduan di sini. Gampang, tidak terlalu sulit ya. Bahkan untuk pengguna Android ataupun MacBook boleh di sini nanti lihat langsung. MacBook juga ada, Linux juga ada. Ini akan terhubung dengan KRS Online. Jadi kita harus ambil di sistem KRS Online. Untuk mahasiswa mana tadi? Ini dia. Nah, login dulu, nanti ada yang diambil kodenya ya. Karena kan login masing-masing punya login sendiri, nanti kodenya akan diambil dari KRS Online. Petunjuknya ada di tadi. Nah, seperti itu. Nggak perlu ada email harus login, nggak perlu. Tapi kalau kita sudah terdaftar di Mendeley, Mendeley itu satu rumah dengan si Science Direct. Di bawah Elsevier, ketika kita login Mendeley, otomatis sudah punya akun. Akun itu bukan berarti kita bebas mengakses kontennya, tapi cuma akun untuk akun Mendeley saja. Dan untuk download gratis itu kita harus pakai jaringan Usia atau pakai VPN tadi. Tandanya gimana ya kalau sudah terkoneksi dengan Usia? Ada tulisan ini, dilanggan untuk Anda oleh Perpustakaan Universitas Yogyakarta. Seperti itu. Pakai VPN kalau dari rumah. Perpustakaan Usia sedang membuat proxy lagi. Kemarin proxy kan sudah pernah punya kita, tapi karena alasan keamanan kita pernah diganggu, diretas dan dikacaukan sistem kita, jadi kita off-kan sementara. Ke depan kita akan mensurvei kembali pemanfaatan proxy, dan kita akan buat akun kembali. Jadi kalau misalnya sudah resmi nanti akan saya share juga ke dosen-dosen, dan harusnya diteruskan ke mahasiswa biar untuk mempermudah pencarian jurnal ya. Kita nggak ini, dan langgan jurnal kan banyak, mahal. Tapi kalau nggak dimanfaatkan juga sayang, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, untuk presensi online, kodenya, di sini isi kode nih. Silakan isi 20 11 8
Itu kodenya ya. Ini yang aktif pasti tahu kodenya. Tapi kalau yang menambang Zoom, kalau misalnya nggak aktif, ya nggak tahu kodenya. Oke. Kalau sudah ini boleh diisi presensi online. Untuk kodenya sendiri silahkan isi 201188. Saya share juga di chatting ya. Silahkan bertanya kalau ada. Pak. Ya. Untuk artikel ilmiah juga bisa, Pak. Gimana? Untuk artikel ilmiah kan Pak cuma menjelaskan jurnal dan buku. Kalau artikel? Oh ya, boleh sama aja. Kalau misalnya artikel ilmiahnya dalam bentuk PDF sudah ada artikelnya, boleh langsung masukkan ke Mendeley. Tapi kalau misalnya tadi tidak punya dalam bentuk elektroniknya, boleh isi secara manual di sini ya. Ya sama aja, bentuknya sama. Dan pilihnya di sini, kalau artikel ilmiah pasti artikel ya. Artikel juga, betul. Artikel ilmiah dalam bentuk gimana maksudnya? Kan biasa dia bagian dari jurnal atau enggak? Bukan dari jurnal, Pak. Dia berdiri sendiri. Kayak tulisan di suatu majalah gitu? Iya. Oke. Itu pilihannya nanti kalau misalnya dalam bentuk elektronik, otomatis dia terdeteksi. Tapi kalau di sini nanti ada banyak sekali di sini. Katakanlah dari ensiklopedia, artikel, atau dari jurnal, magazine artikel, dari majalah. Ini salah satu pilih aja nanti. Newspaper artikel, dari koran-koran mungkin ya. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Kan kalau misalnya di format internasional kan nggak ada skripsi ya. Skripsi itu sebagai yang ada tesis dan disertasi. Tapi skripsi itu nggak ada. Nah, mungkin bisa dipilih di report kalau ada skripsi yang tercetak. Atau working paper, biasa lebih ke arah situ. Oke. Ada lain? Silakan. Yang aktif nih 3 orang, saya lihat. Yang lain kemana ya? Yang aktif kamera, yang saya bilang. Mungkin orang lain nggak mau nampakin kameranya. Gitu ya. Oke, Bu Halidah. Mungkin dari kami ya sampai di sini, Bu. Tapi kalau misalnya perlu pertanyaan, boleh silakan. Atau perlu dijelaskan bagaimana cara akses jurnal kembali. Ada yang mau bertanya lagi? Pak, ini mau record Zoom ini boleh di-share nggak, Pak? Oh, boleh. Boleh. Nanti saya share ke Ibu mungkin ya. Bu Munira boleh yang ada nomornya, Pak ya? Oh ya, boleh Bu Munira atau. Terima kasih, Pak. Boleh. Jadi satu lagi, saya kan sudah pernah install Pak Mendeley ini ya. Tadi waktu saya buka, dia minta update. Nah itu gimana, kita update saja? Oke, kalau saya gini loh. Versi update itu bagus, cuman ada menu yang hilang. Oh begitu. Ada literatur search ini hilang. Jadi saya nggak mau update dari dulu. Saya juga diminta update. Iya. Yang versi berapa tadi itu? Jadi saya klik memang kan karena itu 1.19.8. Iya betul. Nah biasanya ketika buka minta update ya seperti ini ya. Iya, ini minta install ya. Jadi nggak usah kalau aja kita ya. install langsung terupdate. Tapi bagus sih versi update-nya. Cuman saya takutnya yang menu ini loh, Bu. Menu ini. Malah itu mempermudah ya. Tersembunyi ataupun di mana. Kalau ini fungsinya gampang. Katakanlah kita tahu pengarang dan penulisnya, pengarang dan penerbitnya, tapi coba ya.
Nasrul Ar-Rahman misalnya. Kita tahu penulisnya, tapi kita mau tahu jurnal-jurnal apa yang pernah dia tulis gitu. Seperti ini kan muncul ya, saya klik Nasrul Ar-Rahman. Jadi tulisan beliau juga ada. Mungkin Bu Halidah pernah menulis di Science Direct. Coba ya, di mana aja nih muncul nih. Saya Halidah Yunita, ada Halidah lain kayaknya. Banyak Halidahnya soalnya. Oke. Yunita, nah ini dia. Dengan Bu Azmeri pernah nulis bareng-bareng ya. Nah, di sini juga terdeteksi seperti itu. Kita mau lihat seberapa eksis beliau di dunia penulisan seperti itu. Oke, ini dari Journal of Water and Land Development dengan Bu Azmeri. Oke, ini keren nih Bu. Oke, nah seperti itu. Ini fitur cuma ada di versi ini kayaknya. Saya nggak mau download lagi, maksudnya nggak mau download gitu. Iya, tidak perlu kita update lagi. Ini versi 1.19.4 ya Pak ya? Betul, seperti itu. Ya, makasih. Boleh, perbarui itu sudah pasti ada yang dipangkas, tapi jauh lebih baik. Ada yang ditambah, mungkin ditambah. Ditambahkan seperti itu. Atau perbaikan bugs-nya, katakanlah sering nge-close sendiri, ataupun crash, ataupun aplikasinya tiba-tiba nggak berfungsi, itu bakalan developernya akan terus memperbaiki kok yang seperti itu. Makanya ada the next generation ya, the next version juga. Oke. Ya, baik Pak. Oke. Jadi mungkin pemaparan dari Bapak ya, materinya sudah selesai ya, sudah ada tanya jawab. Ini seperti mahasiswa juga nggak ada pertanyaan lagi ya Pak ya. Kita tutup aja. Jadi alhamdulillah menurut saya ini sangat bermanfaat Pak untuk kami dalam menulis ya, sangat mempermudah seperti Bapak sampaikan tadi ya. Kalau secara manual kita harus mengetik daftar pustakanya gitu kan. Kita sinkronkan dengan kutipan di bab 2 itu sering saya dapati mahasiswa banyak yang terlewat gitu, ada di dalam bab 2 di daftar pustakanya tidak ada. Nah, jadi dengan adanya kemudahan ini dengan Mendeley, nah itu mudah-mudahan tidak ada yang miss lagi. Jadi di bab 2 ada, di daftar pustaka juga ada. Baik, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kembali Pak atas keluangan waktunya, juga atas ilmu yang sudah Bapak share kepada kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami dan juga bisa merupakan amal ibadah pada untuk Bapak juga gitu Pak ya. Baik, terima kasih juga pada mahasiswa yang sudah join hari ini ya. Tadi juga ada Bu Munira yang join pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Saya tutup kuliah hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, boleh live ya. Terima kasih banyak Bu. Iya. Terima kasih banyak Pak. Sama. Ya. Habis kan? Sudah, bentar.